Udah ketahuan tuh. Yang lama sekali. Siapa lagi? 2003 masih lama. Bapak Ibu yang tahun 2007, 2006 dulu pernah dengar kalau orang haji itu tandanya pasar. Nah, Pasar Seng itu nama dari nama orang Indonesia karena pasarnya pasar lama sejak zaman Nabi, namanya Suqul Lail, pasar malam. Jadi masih ada ornamen seng-sengnya itu. Ini namanya pasar seng zaman itu. Nah, pernah juga dengar ada masjid Kucing? Ya Bu ya, dulu masjid Kucing. Masjid Kucing itu masjidnya Abu Hurairah. Nama lain dari Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman Abdullah Ad-Dausi As-Sumri Al-Yamani, karena asli orang Yaman. Karena dia tahu akan ada Nabi, dia pergi ke Mekah bersama ibunya sebagai keturunan Yahudi. Rumahnya itu di sini sampai kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul. Ingin masuk Islam, tapi kalau masuk Islam zaman itu dibunuh. Kalau orang miskin, kebetulan Abu Hurairah ini keluarga miskin, keluarga perantauan, maka nggak berani masuk Islam. Sampai orang kemudian Nabi mau dibunuh, Nabi hijrah ke Madinah. Sampai kemudian Nabi di Madinah sudah 6 tahun, baru kemudian Abu Hurairah ini hijrah dan baru masuk Islam. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena senang kucing. Ya, kalau tidur itu kucingnya ditaruh di sakunya. Sampai ada meong gitu, maka disebut sebagai yang punya kucing. Ya, yang punya kucing. Abu itu artinya punya, atau orang tua, atau bapak kayak saya, Abu Fitrah. Karena anak saya itu 4 itu namanya disingkat Fitrah. Ya, ada Fitriana, ada Faiza, ada Rafi, ada yang terakhir itu namanya namanya Mutia. Makanya ada ahnya gitu. Ada ahnya itu karena dia yang mengupload YouTube saya. Baik sekalian, nah Abu Hurairah ini punya kelebihan. Kenapa? Ini tempat kita berdiri ini dulu masjid, kemudian diratakan dengan tanah. Ya. Dan untuk monumen mengenang masjid itu ada itunya, itu bekas-bekasnya. Itu kubah-kubahnya tuh. 1, 2, 3, 4 sekian itu. Nah itu. Nah, Bapak sekalian, kenapa sih masjid Kucing itu luar biasa, Bapak? Salah satu luar biasanya, 4 tahun masuk Islam, hafal 5.347 hadis. Fokus dia untuk belajar sama Nabi. Itu yang pertama. Makanya kita harus belajar ilmu hadis, belajar ilmu agama yang serius. Yang pertama. Yang kedua, kelebihannya Abu Hurairah itu sama Nabi dijamin masuk surga, tapi masih menangis. Kenapa? Saya nggak nyaman, nggak tenang masuk surga Nabi kalau ibuku nggak masuk Islam, kalau ibuku juga nggak masuk surga. Ya sudah, kita doakan supaya masuk surga. Nggak bisa Nabi, ibuku masih belum masuk Islam. Ya sudah, kita berdoa untuk ibu. Nah, Nabi berdoa, Abu Hurairah berdoa. Ketika Abu Hurairah dari Madinah ke Mekah, mau ke rumahnya ini,
ibunya yang dulu benci Islam, ternyata ibunya sedang baca Quran, sedang sholat. Disitulah Abu Hurairah menangis, saking bahagia sama dengan ibu-ibu kemarin. Pertama melihat Ka'bah menangis, nggak apa-apa, itu boleh saja. Nah, artinya apa? Dengan kita mengunjungi masjid Abu Hurairah, mari kita menjadi orang yang seperti Abu Hurairah, mencintai ibu, mencintai orang tua. Bagaimana orang tua masuk surga? Maka caranya bagaimana? Mari kita lakukan kebaikan kepada orang tua kita. Ada 14 hal yang bisa dilakukan. Anak terhadap orang tua agar orang tua tetap dapat pahala. Dosanya dihapuskan, masuk surga. Salah satunya seperti kemarin ada yang mengumroh, badal umroh. Makanya besok mudah-mudahan bisa kita membadalkan orang tua kita. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Itu hanya sekedar sekian rupiah kita bisa melakukannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang tua kita itu luar biasa, terutama ibu. Yang melahirkan kita siapa? Yang mengandung kita siapa? Yang menyusui kita siapa? Yang mengasuh kita siapa? Baik Bapak sekalian, sekarang kita lanjut. Ada masjid, ada mesin, ya. Ini dikenal sebagai masjid Syajarah. Jadi dulu di situ ada pohon, sebelah situ ada pohon di situ, pohon gede gitu, ya, yang sangat rindang. Nah, Nabi itu ketika meninggal Siti Khadijah itu tidak tergantikan. Jadi Siti Khadijah itu wanita yang bagi Nabi nggak ada wanita sebagai pengganti Khadijah. Maka walaupun Siti Khadijah sudah meninggal, Nabi tetap mencintai. Sampai hampir saja sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW sudah nggak kepingin menikah lagi. Karena Khadijah itu luar biasa. Gak ada wanita menurut Nabi yang sehebat Khadijah. Maka ketika Khadijah sudah meninggal, Nabi itu merasa Khadijah masih di sampingnya saja. Rasa apa? Rasa ya sayangnya itu, dan rasa berterima kasihnya kepada istri. Makanya bapak-bapak harus banyak berterima kasih kepada istri. Nabi itu yang menawari luar biasa, ya, sampai dibujuk-bujuk, tapi Nabi nggak mau. Sampai putus asa, siapa yang bisa menggantikan? Nanti kalau nikah sama yang gadis nggak bisa tawar anak, karena punya berapa anak tadi? Punya 7 tadi sudah dilakukan sama Nabi tadi. Maka
ya. Nah, kalau yang gadis nggak bisa rawat anak. Kalau janda kita ribut sama anaknya juga. Karena rata-rata janda kan punya anak. Nah, akhirnya keluarga Nabi ini bingung. Kamu disuruh nikah yang gadis gak mau, padahal yang gadis banyak. Sayyidah Aisyah itu masih umur 9 tahun. Sayyidina Abu Bakar melamar Nabi. Kapan nikah? Pertama nikah. Ya udah kalau begitu kata Sayyidina Umar, kalau nggak mau gadis, ya udah anak saya deh, Hafsah. Anak saya kan Hafsah, belum punya anak juga kan, karena janda cerai. Ya sudah, nggak mau juga. Akhirnya ada wanita umur 59 tahun, ada yang mengatakan umur 60 tahun. Ya. Ini wanita ini baik dan dia punya anak, tapi anaknya ikut ke bapaknya semua dan anaknya baik semua. Maka kemudian wanita ini ditawar kepada Nabi, tapi sudah terbukti bisa merawat anak. Namanya Siti Zum'ah. Maka Nabi kemudian nikah sama, baru kemudian Nabi sama Aisyah, sama kemudian Hafsah, sama kemudian. Nah, ada apa dengan ketika Rasulullah SAW kangen sama istri, beliau ziarah ke kuburan Siti Khadijah. Mau panas-panas musim ini sampai lelah jarak dari sono tadi, sampai dari sono pulang ke sini, mau pulang capek, maka duduk sebentar kayak begini. Makanya saya suruh duduk tadi. Tahu-tahu Nabi pulas tidur. Nah, itu ada pohon itu dengan qadarullah, mukjizat Allah, pohon itu berjalan mau nginap. Jadi yang asalnya Nabi kepanasan, Nabi kena iya. Maka kemudian monumennya banyak, ada namanya Masjid Pohon, bahasa Arabnya Masjid Saja. Gitu ya. Sekarang kita ke kuburan